Oke, teman-teman, suara saya jelas? Halo, Jelas, Pak. jelas ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ingin menjelaskan beberapa aturan baru di perkuliahan online kita karena memang eh, apa namanya supaya perkuliahannya kondusif ya. Jadi yang pertama untuk absensi di perkuliahan online, jadi kalian itu harus men-screenshot yang pertama eh, perkuliahan online di awal perkuliahan, kemudian lingkari nama kalian, kemudian jamnya juga kalian lingkari. Misalnya sekarang jam 16.16 kalian screenshot namanya misalnya Ainunisa, lingkari namanya, jam dan nama kalian. Kemudian di pertengahan sesi juga sama, misalnya nanti di 16.30 gitu. Kalian screenshot lagi jamnya, kemudian juga dengan nama kalian lingkari. Oke. Nah, kemudian setelah kalian apa namanya men-screenshot yang kedua kali di akhir sesi sebelum kita akhiri juga sama, kalian juga screenshot kembali eh, perkuliahan kita dimulai dari jamnya misalnya, kemudian dengan namanya juga. Nah, kemudian ketiga hasil screenshot tadi kalian kirimkan di LMS, di web kuliah, yaitu sebagai pengganti 3 kali chat. Kita kan ada 3 kali chat ya di dalam forum diskusi di LMS, di web kuliah, untuk menandakan kalian hadir. Nah, untuk kehadiran kalian, saya eh, anggap hadir jika screenshot yang saya minta tadi sudah lengkap kalian kirimkan sesuai dengan jam dan namanya. Kalau misalnya tidak lengkap gitu ya, atau di antara kalian mencoba misalnya mengakali dan lain sebagainya, saya tidak segan-segan atau ragu-ragu misalnya untuk tidak luluskan kalian di dalam mata kuliah saya. Itu ya yang pertama. Kemudian juga yang saya anggap hadir adalah mahasiswa yang lengkap mengirimkan screenshotnya dan di jam-jam yang berbeda gitu. Kalau misalnya hanya sekali atau 2 kali tidak saya anggap hadir dan kemudian kehadirannya saya batalkan. Kemudian juga jika ada yang berlaku misalnya tidak jujur misalnya, saya tidak akan segan-segan untuk eh, menandai mahasiswanya untuk tidak saya luluskan di mata kuliah saya. Jadi itu ya untuk menjaga perkuliahan online kita supaya lebih kondusif ya. Supaya tidak hanya kalian hanya asal masuk perkuliahan, kemudian tidak on cam dan sebagainya dan juga tidak mengikuti perkuliahan online sebagaimana mestinya. Nah, itu untuk menjaga perkuliahan online kita supaya lebih kondusif. Nah, untuk ketiga screenshot tadi yang saya minta eh, ditambah juga dengan kalian mengerjakan latihan soal yang sudah saya kirimkan di web kuliah di LMS. Di sana ada latihan soal sesi 5, kemudian juga ada soal pilihan ganda. Nah, jadi kalian kirim berbarengan dengan screenshot yang saya minta gitu ya. Jadi ini rules baru atau aturan baru dari perkuliahan online yang akan kita laksanakan ke depan, gitu ya. Jangan lupa screenshot 3 kali yang saya minta dan jadikan itu sebagai barang bukti kalian hadir di dalam perkuliahan online, gitu ya. Jadi bukan hanya chat gitu ya di LMS-nya. Oke, beritahukan juga ke teman-teman kalian yang baru masuk gitu ya, atau baru ya atau yang berhalangan masuk misalnya untuk aturan baru yang sudah kita bahas tadi, gitu ya. Saya kira jelas ya itu teman-teman untuk eh, apa namanya aturan baru perkuliahan online yang akan kita laksanakan.
Jadi saya bisa mengkontrol gitu ya, mana yang memang mahasiswa mengikuti dengan baik, mana yang tidak ya. Sebentar saya cek dulu materinya. Oh ya, dan jangan lupa di sesi 7 kita ada presentation atau batas kalian mengerjakan project base yang sudah kita bahas di awal pertama perkuliahan. Oke, bahasan yang akan kita lanjutkan adalah pembahasan dari minggu kemarin, yaitu tentang bagaimana metode dan teknik di dalam MSDM global. Kemarin kan kita bahas ada berbagai macam teknik, dimulai dari etnosentrik, kemudian juga selain etnosentrik juga ada polisentrik, kemudian juga ada geosentrik, dan yang terakhir ada regiosentrik. Nah, itu adalah macam-macam perekrutan staffing di dalam MSDM internasional gitu ya. Kemarin kita sudah bahas dan kalian juga sudah berdiskusi gitu ya atau mengerjakan soal bagaimana staffing dengan berbagai metode tersebut. Nah, kemudian di pembahasan yang sekarang di sini sebentar, saya takut tidak tershare ya. Oh, tershare ya. Oke. Nah, kemudian di pembahasan yang sekarang kita akan membahas tentang bagaimana filosofi di dalam penyusunan staf di dalam konteks global. Nah, di sini kita akan bahas tentang yang pertama ya, didasarkan pada sikap manajemen puncak. Manajemen puncak ini kan terdiri dari para dewan direksi ataupun dewan komisaris dan lain-lainnya ya. Sebuah perusahaan multinasional. Jadi MSDM internasional itu konteksnya adalah pada perusahaan multinasional. Jadi bukan konteks pada perusahaan lokal atau domestik. Jadi kan kalau multinational company pasti memerlukan penyusutan staf, entah itu parent host country, kemudian third country nation, ataupun host country nation. Tergantung kebutuhan staf di dalam perusahaan multinasional company tersebut. Nah, kemudian perusahaan multinasional dapat mengikuti satu dari beberapa pendekatan penyusunan staf internasional yang kemarin sudah kita bahas ya, ada etnosentrik, polisentrik, geosentrik, dan regiosentrik gitu ya. Kemudian perusahaan bahkan mungkin beralih dari suatu metode tertentu gitu ya, daripada secara sistematis memilih satu dari empat pendekatan yang tadi kita bahas, satu eh, apa namanya? Jadi daripada mengkombinasikan seluruh pendekatan gitu ya, di dalam konteks manajemen internasional, pilih salah satu pendekatan yang memang dianggap paling tepat untuk perusahaan. Nah, sebetulnya kan perusahaan itu bebas memilih suatu kebijakan terkait dengan perekrutan karyawan di negara tuan rumah atau host country nation atau HCN untuk posisi manajemen di luar negeri.
Nah, yang merupakan suatu perluasan otomatis kebijakan domestik daripada dengan sengaja mencari penggunaan karyawan-karyawan dengan keterampilan manajemen secara optimal. Jadi di dalam pendekatan tertentu, biasanya kan untuk posisi-posisi manajemen, biasanya kan itu berasal dari parent country nation atau karyawan itu berasal dari negara perusahaan itu berasal. Jarang misalnya perusahaan multinasional memberikan posisi puncak manajemen kepada karyawan-karyawan host country nation gitu ya. Karena memang kemarin kita sudah bahas ada beberapa keterbatasan atau kelemahan dari karyawan host country nation tersebut. Misalnya terkendala bahasa, terkendala budaya, kemudian culture, kemudian juga pemahaman pola pikir dan lain-lain. Itu menjadi kelemahan-kelemahan misalnya kenapa memang perusahaan multinasional company di dalam penempatan karyawannya belum bisa misalnya menempatkan host country nation sebagai salah satu apa namanya salah satu pemangku di posisi-posisi manajemen perusahaan gitu. Nah, kemudian kita bahas di sini berbagai keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan untuk menggunakan tiga kategori karyawan. Di sini kan ada PCN. PCN itu Parent Country Nation. Kemudian ada CN, yaitu Host Country Nation. Dan TCN atau Third Country Nation. Nah, di sini kita bahas kalau PCN, keuntungannya atau parent country nation, pengendalian dan koordinasi organisasi dapat dipertahankan. Karena apa? Karena karyawan berasal dari negara asal perusahaan tersebut. Jadi secara bahasa, culture, kemudian budaya kerja, dan lain-lain akan bisa dipertahankan karena satu kesamaan tersebut. Nah, kedua, para manajer yang mempunyai harapan diberi pengalaman internasional. Nah, keuntungannya misalnya bagi karyawan-karyawan yang berprestasi, misalnya ingin memiliki pengalaman bekerja di luar negaranya, misalnya. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai ajang promosi untuk bisa diberikan kesempatan. Nah, kemudian selanjutnya, PCN atau Parent Country Nation mungkin merupakan orang terbaik untuk suatu pekerjaan. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk nah, keuntungan selanjutnya di dalam PCN atau parent country nation, PCN mungkin merupakan orang terbaik yang tidak yang tadi kita bahas ya, karena untuk misalnya menjadi seorang ekspatriat memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki skill yang spesifik misalnya. Misalnya skill untuk bisa beradaptasi, skill untuk bisa apa namanya bekerja keras untuk bisa mewujudkan visi misi perusahaan gitu ya. Karena tidak mungkin misalnya eh, di parent country nation bukan seorang eh, karyawan yang memang tidak memiliki skill-skill tertentu. Nah, kemudian selanjutnya di sini keuntungannya, kalau PCN atau Parent County Nasional, ada jaminan bahwa cabang akan mengikuti tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, hingga sebagainya. Gitu. Jadi keuntungannya adalah cabang akan eh, istilahnya sama gitu ya, tujuannya, kebijakannya dengan perusahaan. Karena memang satu kesamaan culture dan lain-lain. Ya. Oke, kemudian itu keuntungan dari parent country nation.
Kemudian kelemahannya adalah kelemahan dari PCN yang pertama, peluang untuk promosi bagi HCN, HCN di sini kan host country nation gitu ya, terbatas. Jadi yang tadi kita bahas gitu ya, kelemahannya kalau misalnya perusahaan multinational company biasanya untuk posisi-posisi manajerial kurang bisa memberikan kesempatan atau promosi kepada tenaga kerja tuan rumah negara tersebut gitu ya. Karena apa? Karena berbagai keterbatasan, misalnya keterbatasan budaya, keterbatasan apa namanya bahasa dan lain-lain. Jadi biasanya untuk posisi-posisi manajerial, peluang untuk promosi bagi host country nation biasanya terbatas. Jadi biasanya host country nation itu posisinya adalah low management atau middle management. Jarang bisa mencapai top management karena top management biasanya hanya diisi oleh parent country nation. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya yaitu adaptasi dengan negara tuan rumah dapat memakan waktu yang lama di sini. Jadi kekurangan ekspatriat juga atau PCN juga sebetulnya adalah bagaimana menyesuaikan dengan habit gitu ya atau dengan lingkungan kerja di negara tujuan atau negara perusahaan multinasional company tersebut beroperasi gitu ya. Misalnya terhadap cuaca ataupun makanan ataupun lingkungan tempat tinggal misalnya itu pun menjadi kelemahan adaptasi bagi seorang PCN atau ekspatriat untuk bisa bekerja di luar negaranya. Nah, kemudian PCN juga mungkin memaksakan gaya kantor pusat yang tidak tepat gitu ya. Misalnya contoh yang kemarin kita bahas, bagaimana sih kalau perusahaannya itu perusahaan multinational company yang berasal dari Jepang yang budaya kerjanya gitu atau gaya kantor pusatnya di Jepang yang pertama ada workaholic gitu ya. Lembur itu bukan sesuatu yang aneh kalau untuk di Jepang sendiri. Kemudian juga untuk kedisiplinan seperti keterlambatan dan lain-lain. Nah, kalau untuk gaya kantor pusatnya karena di Jepang gitu, itu adalah number one atau urusan nomor satu gitu tentang kedisiplinan. Sedangkan misalnya gaya kantor pusat tersebut diterapkan di Indonesia yang memang karyawannya itu bukan tipikal workaholic gitu. Yang misalnya jam 5 tuh udah siap-siap mau pulang atau jam 4 tuh udah siap-siap mau pulang gitu. Akan tetapi memang misalnya kalau gaya kantor pusat itu ya memang lembur itu sudah terbiasa gitu ya. Terus diterapkan di Indonesia ya akan jadi tidak tepat gitu ya. Atau misalnya kedisiplinan gitu. Kalau misalnya di Indonesia terlambat 15 menit, terlambat 10 menit atau bahkan misalnya 1 jam itu adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi kan itu tidak bisa itu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi gitu ya untuk misalnya perusahaan kantor pusat perusahaan multinasional company yang berasal dari Jepang gitu. Itu kan salah satu yang memang kelemahan dari apabila top manajemen berasal dari parent country nation gitu ya. Biasanya menerapkan budaya atau gaya kantor pusat yang memang sebetulnya tidak tepat dilakukan di negara operasional perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Nah, itu kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang terakhir atau yang keempat, PCN juga memiliki kelemahan yaitu kompensasi untuk PCN dan HCN mungkin berbeda. Nah, biasanya parent country nation dan host country nation itu memiliki disparitas atau gap kompensasi atau gaji yang sangat jauh berbeda. Akan tetapi ini sangat wajar karena yang pertama memang PCN ini sendiri kan adalah seorang ekspatriat dari negara asal perusahaan tersebut yang tujuannya adalah untuk bisa bekerja di luar negaranya adalah yang pertama selain pengalaman karir gitu ya atau pengalaman internasional yang selanjutnya adalah kompensasi atau gaji yang diterima. Gak mungkin dong misalnya seorang ekspatriat gitu atau PCN gajinya itu lebih rendah dibandingkan dengan dia bekerja di negara asalnya. Misalnya dia bekerja di Indonesia, asalnya dari Amerika gitu.
gaji di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan gaji dia di Amerika. Nggak mungkin gitu seorang PCN tersebut mau gitu pindah dari tempat kerjanya di Amerika ke Indonesia yang secara gaji atau kompensasi akan turun. Makanya biasanya untuk menstimulus hal tersebut, misalnya kan perusahaan multinasional company menjanjikan kompensasi atau gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di negara asal perusahaan tersebut gitu ya. Karena apa? Karena kalau lebih rendah ya nggak akan mau. Nah, imbasnya atau dampaknya adalah kompensasi untuk parent country nation dan host country nation sangat jauh berbeda. Mungkin bisa 10 kali lipat gitu ya. Karena ya memang eh, ada selisih, ada harga yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional untuk bisa menstimulus karyawan PCN dari asal negaranya untuk bisa bekerja di luar negara. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sebelum kita, kalau tadi kan kelemahan dan kelebihan dari PCN. Nah, kita bahas di sini kelemahan dari, keuntungan dari TCN atau Third Country Nation. Apa sih keuntungan dari perusahaan multinasional company mempekerjakan third country nation? Ya. Yang pertama adalah persyaratan-persyaratan gaji dan tunjangan mungkin lebih rendah daripada PCN. Nah, kenapa bisa lebih rendah? Karena karyawan dari negara ketiga, ya di sini kan TCN itu adalah karyawan yang bukan berasal dari negara asal perusahaan tersebut ataupun dari negara tuan rumah perusahaan tersebut beroperasional kan, tapi betul-betul dari negara ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan multinasional company maupun dengan negara tujuan operasionalnya. Nah, misalnya yang pertama adalah gaji dan tunjangannya bisa lebih rendah daripada PCN gitu. Misalnya perusahaan membutuhkan top manajemen yang memang secara gaji lebih rendah, akan tetapi secara skill dan kemampuan sama dengan PCN gitu. Skill manajerialnya atau kemampuan manajerialnya sama dengan PCN. Akan tetapi dengan tunjangan dan kompensasi yang lebih rendah misalnya. Nah, misalnya perusahaan multinasional company, misalnya yang dari Amerika, misalnya, contoh misalnya perusahaan Apple lah ya, misalnya kalau ada gitu, perusahaan Apple ingin membuka kantor cabang di Indonesia, misalnya. Nah, kalau Apple untuk posisi kepala kantor cabang wilayah di Indonesia, misalnya, merekrut dari PCN atau Parent Country Nation, gitu ya, atau dari negaranya, dari Amerika sendiri, kompensasi atau tunjangan atau gajinya akan besar gitu ya, ketimbang misalnya Apple misalnya merotasi gitu ya, untuk menjabat sebagai kepala kantor cabang di Indonesia misalnya, Apple lebih memilih mempekerjakan misalnya dari negara ketiga, contohnya misalnya dari India gitu. Kenapa dari India? Karena misalnya karyawan tersebut memiliki pemahaman tentang bagaimana operasional pekerjaan perusahaan dengan baik gitu. Akan tetapi dengan gaji yang lebih murah atau kompensasi yang lebih murah misalnya ketimbang dengan PCN. Nah, itu juga bisa jadi salah satu keuntungan. Nah, yang menjadi pertanyaan gitu, apakah nanti di negara asal perusahaan itu beroperasional, apakah bisa diterima gitu ya, kalau misalnya posisi top manajerialnya itu diisi dari staff atau sumber daya manusia dari negara ketiga. Itu juga harus dipertimbangkan sebetulnya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua di sini, TCN mungkin memiliki informasi yang lebih baik daripada PCN mengenai lingkungan negara tuan rumah. Misal begini, eh, karena misalnya TCN itu berasal dari negara ketiga, bukan dari tuan rumah, akan tetapi dia sudah bekerja di negara host itu sudah lama misalnya. Jadi TCN ini adalah promosi dari karyawan sebelumnya ke eh, manajerial misalnya atau ke top manajemen. Nah,
biasanya kan sudah bisa mengenal lingkungan negara tuan rumah gitu ya. Dibandingkan dengan PCN misalnya yang baru, yang tidak tahu menau tentang culture dan gaya kerja negara tuan rumah misalnya, itu lebih kekurangan informasi dibandingkan dengan yang TCN yang sudah lama misalnya. Kemudian TCN juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, di antaranya di sini kelemahan TCN adalah yaitu harus mempertimbangkan rasa permusuhan bangsa yang mungkin terjadi, misalnya India Pakistan. Maksudnya di sini, kalau misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika yang beroperasional di Pakistan, gitu ya, yang notabene-nya kan India dan Pakistan itu adalah negara tetangga yang saling bertetangga, akan tetapi tidak akur, gitu. Kemudian perusahaan tersebut berasal dari Amerika dan beroperasional di Pakistan. Nah, kemudian karena perusahaan tersebut sudah beroperasional di India sebelumnya gitu ya. Kemudian menunjuk untuk posisi top manajemennya yaitu dari third country nation atau TCN yang berasal dari India gitu, bukan dari Amerika, dari PCN-nya ataupun dari HCN atau dari Pakistan. Karena memang untuk apa namanya yang tadi kita sudah bahas ya, kalau TCN itu lebih murah tunjangan dan gaji atau kompensasinya dibandingkan dengan PCN. Akan tetapi di sini masalahnya adalah ternyata India dan Pakistan itu tidak akur gitu ya. Akan tetapi perusahaan menunjuk eh, untuk posisi top manajemen dari India untuk bisa bekerja sebagai top manajemen di Pakistan misalnya. Nah, di sini harus mempertimbangkan rasa permusuhan antar bangsa gitu. Nah, sebaiknya gitu ya, karena di situ ada konflik of interest gitu ya, yaitu tentang nation gitu ya, tentang apa namanya suku bangsa, maka bisa jadi merekrut TCN untuk posisi top manajemen di negara host country-nya bukan langkah yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah negara tuan rumah mungkin merasa tersinggung dengan mempekerjakan TCN yang tadi kita bahas ya. Lah, kok dari negara ketiga bukan dari negara asal perusahaan tersebut ataupun dari negara tuan rumah perusahaan tersebut beroperasional, akan tersinggung kan? Wah, kenapa? Kok dari negara ketiga? Misalnya di negara host aja, misalnya kalau di Indonesia gitu, banyak kok gitu ya karyawan-karyawan lokal gitu ya, yang punya talenta gitu ya. Kenapa harus dari negara ketiga gitu? Nah, itu juga bisa menjadi eh, konflik di dalam suatu perusahaan multinasional tadi gitu ya. Jadi untuk TCN ini tidak gampang diterapkan atau dilakukan staffing di dalam top management. Nah, kemudian TCN mungkin tidak ingin kembali ke negaranya sendiri setelah penugasan. Jadi kan banyak juga ya kita tahu gitu ya di negara-negara maju misalnya setelah bekerja kemudian menetap dan tidak mau balik lagi ke negara asalnya. Malah mengajukan pengajuan diri untuk menjadi warga negara negara tersebut dengan alasan sudah bermukim dengan cukup lama di sana. Karena kita ketahui sekarang wali kota London yang di Inggris gitu ya, yang sudah terpilih juga adalah seorang imigran dari India, ya. Wali kota London yang kalau kalian boleh searching gitu, dia adalah seorang imigran yang bekerja sudah cukup lama di Inggris, di London tepatnya, kemudian mengajukan menjadi warga negara Inggris dan kemudian di-approve dan kemudian mencalonkan jadi wali kota dan kemudian terpilih gitu. Nah, kemudian juga itu adalah salah satu kelemahan dari TCN juga gitu, yaitu si orangnya atau si sumber daya manusia internasionalnya ini tidak ingin kembali ke negaranya sendiri karena penugasan gitu, karena sudah terlanjur nyaman gitu. Atau kalau di perusahaan dipindahkan lagi ke negara asal ataupun ke negara asal perusahaan tersebut sudah nggak mau gitu. Jadi udah nyaman di sana. Itu juga salah satu kelemahan dari TCN. Sampai sini teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait PCN dan TCN? Oke.
Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas apa namanya kelemahan dan kelebihan dari HCN. Ini tidak tertulis ya sepertinya. Tapi kan tadi kita sudah bahas TCN dan HCN. Sorry, TCN dan PCN. Sekarang yang terakhir adalah HCN. Apa sih keuntungan dari HCN? Nah, HCN ini kan sudah kita bahas minggu kemarin adalah host country nation, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berasal dari negara perusahaan tersebut perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Jadi bukan dari negara asal perusahaan multinasional. Nah, kemudian keuntungannya kalau misalnya merekrut HCN, yang pertama adalah bahasa dan hambatan-hambatan lain dihapuskan. Jadi kalau misalnya kendalanya terkait bahasa, kemudian terkait culture, terkait dengan lingkungan misalnya, bisa dihilangkan karena apa? Karena memang karyawan HCN atau staf HCN, sumber daya manusia HCN sudah bisa berbahasa negara tersebut, kemudian juga sudah tahu culture dan sudah terbiasa dan sudah beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Nah, di situ bisa dihapuskan antara disparitas atau gap bahasa gitu ya. Kan kalau kita dari third country nation atau parent country nation kan akan terkendala dengan bahasa. Misalnya, kalau misalnya top manajemen berasal dari perusahaan multinasional yang berasal dari Swedia gitu, beroperasi di Indonesia, ya itu kan nggak akan ketemu gitu kan bahasa Swedia dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi kan harus orang Swedianya ngerti bahasa Inggris, orang Indonesia juga harus bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Nah, baru ketemu tuh, baru bisa berkomunikasi. Nah, kalau misalnya orang Swedianya nggak bisa berbahasa Inggris dan orang Indonesianya juga nggak bisa berbahasa Inggris, nah itu kan nggak akan terjalin komunikasi di sana. Makanya kalau misalnya top manajemen dari HCN, keuntungannya yaitu bahasa dan hambatan-hambatan lain bisa dihapuskan. Kemudian, keuntungan yang kedua adalah biaya yang mempekerjakan karyawan berkurang dan tidak ada izin kerja yang diperlukan. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi, kalau kita mempekerjakan HCN, keuntungannya adalah kompensasi atau tunjangan atau gaji yang kita berikan lebih murah ketimbang dengan kita mempekerjakan karyawan dari PCN ataupun TCN. Karena memang apa namanya? Kalau kita mempekerjakan PCN, kita harus mengiming-imingi gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di negara asalnya. Begitu pula dengan TCN, gitu. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah kontinuitas manajemen diperbaiki karena HCN tinggal lebih lama di posisi itu. Nah, jadi kan karena memang HCN itu lahir di negara tersebut, besar di negara tersebut, gitu ya, dan sudah tahu bagaimana seluk-beluk atau misalnya budaya organisasi perusahaan tersebut, gitu. Jadi kontinuitas manajemen bisa dilanjutkan gitu atau bisa diperbaiki kalau misalnya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Misalnya. Nah, keuntungan lainnya kebijakan pemerintah mungkin mengharuskan di perusahaan untuk mempekerjakan HCN. Nah, ini berbeda lagi. Kalau misalnya di dalam suatu negara gitu ya, ada kebijakan kalau misalnya top manajemen atau misalnya seluruh karyawan perusahaan multinational company harus 75% atau 90% misalnya mempekerjakan HCN misalnya. Nah, itu juga kan menjadi kendala untuk perusahaan multinational company tersebut untuk bisa merekrut PCN maupun TCN gitu. Karena ada aturan kalau 90% perusahaan multinational company tersebut harus mempekerjakan apa namanya pekerja dari negara eh, tuan rumah. Nah, kebayangkan kalau misalnya ada aturan tersebut. Nah, berarti akan kesulitan di dalam mempekerjakan PCN ataupun TCN. Makanya kan waktu dulu ada apa namanya
proyek kereta cepat Wush kan banyak kontra kan, kok kenapa yang karyawan pekerja kasarnya aja kok harus dari China misalnya, kayak di Indonesia nggak ada aja gitu. Nah itu juga kan jadi polemik gitu. Makanya kan biasanya perusahaan juga harus tahu gitu berapa komposisi HCN, TCN maupun PCN yang harus bekerja di dalam suatu perusahaan multinasional company tadi gitu. Nah, kemudian terakhir keuntungan HCN adalah semangat di antara HCN dapat meningkat karena mereka melihat potensi karir. Jadi kalau misalnya top manajemennya bisa diisi oleh HCN gitu ya, bukan hanya dari PCN perusahaan asal negara perusahaan tersebut gitu ya, para HCN pasti akan semangat kerja gitu. Karena melihat potensi karir gitu. Wah, bisa nih jadi direktur utama perusahaan multinasional company gitu. Yang notabene-nya bukan dari negara asal perusahaan tersebut gitu. Nah, pasti akan semangat ya para staf HCN tersebut. Nah, itu untuk keuntungan HCN atau host country nation. Nah, kemudian kelemahannya host country nation adalah pengendalian dan koordinasi kantor pusat mungkin terganggu. Kenapa bisa terganggu? Yang pertama adalah terkendala budaya, terkendala bahasa, dan culture-culture lainnya atau hambatan-hambatan lainnya. Misalnya, kurang bisa berkomunikasi dengan baik karena keterbatasan bahasa. Atau misalnya belum bisa beradaptasi dengan baik karena terjadi perbedaan budaya yang tadi kita bahas. Kalau kantor pusatnya berbudaya etos kerja yang sangat tinggi, misalnya lembur itu bukan hal yang eh, luar biasa atau disiplin itu menjadi nomor satu, misalnya tiba-tiba pindah ke Indonesia yang tingkat disiplinnya itu rendah, kemudian juga tingkat etos kerjanya pun rendah gitu. Nah, itu kan jadi masalah di dalam koordinasi juga gitu ya untuk penyesuaian tersebut. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian yang kedua, HCN memiliki peluang karir sebentar. HCN memiliki peluang karir yang terbatas di luar cabang. Nah, itu biasanya dibatas-batasi gitu ya. Karena memang eh, perusahaan multinasional company biasanya eh, mendorong atau misalnya memilih karyawan untuk top manajemen dari parent country nation atau dari negara asal perusahaan tersebut. Nah, kemudian kelemahan lainnya mempekerjakan HCN, membatasi peluang-peluang PCN untuk memperoleh pengalaman di luar negeri. Nah, ini juga jadi kelemahan gitu ya. Kalau ada ekspatriat atau PCN yang ingin memiliki pengalaman baru di negara luar gitu ya, atau pengalaman internasional, terus juga mempekerjakan HCN, ini juga bisa menjadi peluang bagi PCN untuk tidak mendapatkan pekerjaan di luar negeri tersebut karena sudah terisi oleh HCN tadi. Gitu. Sebetulnya ya plus minus ya. Maka dari itu, perusahaan harus tahu kombinasi atau komposisi antara PCN, HCN, dan TCN di dalam staffing atau di dalam filosofi staffing perusahaannya. Nah, kemudian kelemahan yang terakhir, mempekerjakan HCN dapat mendorong suatu federasi nasional daripada unit-unit global. Nah, jadi eh, bibit karyawan unggul itu bisa tumbuh di cabang-cabang perusahaan multinasional company itu beroperasi itu tidak harus mengandalkan dari kantor pusat atau unit-unit global yang sudah established gitu. Jadi kalau misalnya nanti dibutuhkan karyawan top manajemen ya diambil dari HCN gitu. Diambil dari karyawan tuan rumah, bukan dari negara ketiga ataupun dari negara asal perusahaan tersebut. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait kelemahan dan kelebihan TCN, HCN maupun TCN, gitu. Nah, berikut adalah
kombinasi bagaimana mempekerjakan HCN dan TCN, kemudian mengkombinasikan PCN dan HCN, kemudian mengkomunikasikan PCN dan TCN, misalnya. Misal kita ambil contoh salah satu saja di sini. Secara umum, perusahaan-perusahaan multinasional menyusun staf cabang-cabang mereka di bawah tingkat manajemen puncak dengan karyawan-karyawan lokal. Nah, jadi ingat di sini, perusahaan multinasional menyusun staf cabang-cabang mereka di bawah tingkat manajemen puncak dengan karyawan-karyawan lokal. Jadi untuk top manajemennya sendiri, perusahaan multinasional masih mengandalkan PCN. Nah, karyawan HCN yaitu karyawan yang levelnya satu tingkat di bawah top manajemen atau di bawah PCN. Nah, di sini dilihat pada waktunya karyawan-karyawan ini mungkin digantikan oleh PCN, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan tipe karyawan-karyawan yang diperlukan atau di mana ada perpindahan eh, orang yang relatif bebas dari suatu negara ke negara lainnya, misalnya dalam European Community misalnya. Jadi karyawan tersebut tidak akan dipindahkan ke cabang-cabang lain di luar wilayah Eropa, atau karyawan tersebut tidak akan dipindahkan ke cabang-cabang lain di luar wilayah Asia misalnya. Itu salah satu apa namanya kombinasi antara HCN dan TCN. Tentu saja kehadiran karyawan-karyawan potensial dengan pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai selalu menjadi kepentingan utuh bagi strategi penyusunan staf dengan HCN. Nah, dalam kasus di mana keputusan strategik telah dibuat untuk menetapkan lokasi suatu cabang di suatu negara, di mana populasi lokal kekurangan pendidikan atau pelatihan yang perlu, selanjutnya Departemen SDM harus menemukan cara-cara lain untuk menyusun staf dengan unit kerja yang dibutuhkan, misalnya dengan melatih karyawan lokal atau mempekerjakan TCN. Nah, jadi yang menjadi tantangan misalnya bagaimana kalau misalnya negara tempat perusahaan multinasional company beroperasi kekurangan karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidangnya misalnya. Sedangkan PCN misalnya belum bisa keluar dari wilayah kerjanya seperti yang tadi kita bahas European Community atau dari wilayah Eropa gitu. Sedangkan eh, negara tempat perusahaan multinasional company itu beroperasi misalnya dari wilayah Asia misalnya. Nah, salah satu caranya adalah misalnya yaitu dengan melatih di sini, ya, melatih karyawan lokal atau HCN tadi untuk bisa memenuhi standar atau kompetensi yang diinginkan atau mempekerjakan TCN gitu atau third country nation misalnya yaitu karyawan yang dari negara ketiga yang memiliki kompetensi tersebut kemudian dipekerjakan di negara tujuan misalnya. Nah, ini juga kan jadi salah satu keputusan yang harus diambil mana yang harus dipilih ketika misalnya PCN memang tidak bisa dipindahkan ke suatu negara tujuan perusahaan misalnya. Apakah harus melatih karyawan lokal sehingga memiliki kompetensi yang diinginkan perusahaan atau mempekerjakan TCN yang sudah memiliki kompetensi tersebut. Nah, ini juga menjadi keputusan nanti yang harus diambil. Nah, mungkin eh, itu saja teman-teman dari saya terkait dengan eh, apa namanya TCN, HCN, dan PCN terkait kelemahan dan kelebihannya Saat ini pukul 17. masing-masing. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi? Oke, kalau tidak ada kita bahas latihan soal yang kalian akan kerjakan. Di sini kalian diminta yaitu di dalam studi kasus bagaimana penyusunan staf PCN, HCN, dan TCN dalam manajemen SDM internasional. Misal di sini ada studi kasus
Misalnya PT Global Venture adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan memiliki kantor di beberapa negara. Manajemen PT Global Venture ingin meningkatkan kinerja dan efektivitas operasi di kantor cabang yang tersebar di berbagai negara, khususnya di Asia dan Eropa. Untuk itu, mereka memutuskan bagaimana menyusun tim manajemen SDM internasional, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Nah, di sini PT Global Venture mempertimbangkan tiga jenis penugasan staf, yaitu apakah berasal dari parent country nation atau PCN, ataukah berasal dari host country nation atau HCN, ataukah yang ketiga dari third country nation. Nah, kemudian di sini perusahaan menghadapi berbagai dilema terkait dengan filosofi perekrutan dan penugasan staf di kantor cabang yang harus mempertimbangkan aspek. Nah, di sini jangan lupa nih aspeknya. Ada aspek biaya, kontrol manajerial, pemahaman budaya lokal, dan kebutuhan kepengembangan bakat global. Ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Nah, permasalahannya, manajemen perlu memutuskan apakah akan menempatkan lebih banyak PCN, HCN, atau TCN di berbagai posisi kunci di dalam manajemen di kantor cabang. Nah, kalian diminta di sini bagaimana kombinasinya. Kemudian terutama memperkuat sinergi antara kantor pusat dengan cabang serta mendukung tujuan perusahaan dalam mencapai pertumbuhan ekspansi global. Nah, pertanyaannya, apakah keuntungan dan kerugian dari penggunaan PCN, HCN, dan TCN dalam penyusunan staf manajemen di kantor pusat cabang internasional? Dan yang kedua, berdasarkan kasus ini, model penyusunan staf mana yang paling sesuai untuk perusahaan multinasional seperti PT Global Venture? Nah, di sini sebetulnya ada tiga studi kasus gitu ya terkait kombinasi bagaimana penyusunan staf PCN, HCN, dan TCN gitu ya. Jadi kalian cukup kerjakan jawabannya saja, nggak usah soalnya ditulis ulang. Jadi bagaimana masalah yang dihadapi dengan penyelesaian masalah penyusunan staf tadi ya. Di sini ada tiga studi kasus. Silahkan kalian kerjakan semuanya. Batas waktunya adalah hari Sabtu pukul 23.59. Selain latihan soal esai, juga saya sudah kirimkan latihan soal pilihan ganda. Jadi silahkan nanti kalian kirimkan melalui web kuliah. Oke, berbarengan dengan hasil screenshot yang tadi saya minta, ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru bergabung di dalam perkuliahan kita hari ini, jadi rules-nya adalah, saya ulangi lagi, kalian harus men-screenshot nama ditambah dengan jam, ya. Kalian lingkari nanti jam kalian mengikuti perkuliahan online dengan nama kalian sebanyak 3 kali, yaitu di awal perkuliahan, di tengah sesi perkuliahan, dan di akhir sesi perkuliahan. Dan ketiga hasil screenshot itu dikirimkan sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajiban kehadiran kalian di web kuliah. Berbarengan dengan jawaban dari latihan soal sesi 5 dan soal pilihan ganda sesi 5. Gitu ya. Nah, dan jangan misalnya di antara kalian berlaku tidak fair ya, misalnya dengan memalsukan dan lain-lain. Kalau misalnya tidak memenuhi, berarti saya anggap kalian tidak hadir di dalam perkuliahan online sesi 5. Gitu ya. Kira-kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman di perkuliahan online sesi 5 kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait perkuliahan kita? Halo, masih jelas teman-teman? Jelas nggak kira-kira? Jelas, Bapak. Jelas ya? Oke, kalau jelas, Jelas, Pak. oke, kalau jelas sampai ketemu minggu depan di sesi ke-6 perkuliahan kita secara onsite. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa project based learning-nya. Di sesi ke-7 kita presentasi dan nilainya akan menjadi tugas kuliah satu. Oke, oke, kalau begitu karena sudah jam 5 juga,
Selamat sore semuanya. Selamat apa namanya? Oh, tugasnya berapa kelompok? Nah, saya kan sudah ini ya, sudah memberikan apa namanya pembagian kelompok gitu ya, yang diserahkan ke ketua kelasnya masing-masing. Dan untuk kelompoknya juga kan saya minta dikirimkan ke saya, ya kan? Untuk project base-nya juga sudah saya jelaskan. Jadi eh, apa namanya? Silahkan kalian apa eh, terisik lagi gitu ya. Siapa anggota kelompoknya dan apa tugasnya. Saya sekali lagi tidak akan mengulang apa yang menjadi project based learning kalian. Kalau misalnya kalian minta diulang, berarti kalian tidak serius di dalam menanggapi perkuliahan kita sebelumnya, gitu ya. Dan untuk absensi juga tadi saya sudah sampaikan 3 kali minimal screenshot dan dikirimkan di web kuliah, gitu ya. Oke, sampai kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, sampai ketemu perkuliahan onsite sesi 6 minggu depan di jam dan hari yang sama, di ruangan yang sama ya. Oke, selamat sore semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.